Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Hari ini di samping gua ada satu buah PC. Ini tuh punya teman kecil gua yang memang dia ngerakit PC di gua. Ini ada di episode 100-an awal, episode 81 kalau nggak salah ya. Ini rakitan pakai i512 sama RTX 3050. Tapi gue lupa yang 6GB atau 8GB. Dan pada saat itu harganya kalau gue lihat ini gila sih, di 17 ya. Sedangkan sekarang 17 juta kita udah bisa dapat 75F sama 5060 atau Ultra 5 225F itu udah dapat ya. Dan untuk PC-nya katanya nggak kenapa-kenapa teman-teman. Cuman dia tuh pengen dibersihin, pengen di cleaning sama storage-nya penuh, pengen diinstal ulang lah pokoknya biar kayak baru gitu teman-teman. Dan sebenarnya gue pribadi tuh awalnya tidak menerima jasa cleaning teman-teman karena satu dan lain hal ya, tapi karena ini punya teman gua, teman kecil gua, teman komplek di sini ya. Jadi ya wes kita akan kerjakan teman-teman ya. Dan sekalian juga kita nostalgia guys. Ini adalah rakitan berarti udah jalan 3 tahun. Apa yang terjadi setelah 3 tahun, apakah suhu masih aman atau tidak, nanti kita lihat teman-teman ya. Jadi sebelum dibongkar, gue pengen coba colokin dulu, nyalain dulu teman-teman ya. Oke. Terus di sini untuk alat yang dipakai buat ngebersih-bersihin, yang biasa kita pakai aja ya. Ini juga sekalian bikin lagi gitu. Waktu itu udah pernah tuh bikin bersih-bersih PC. Nah sekarang bersih-bersih lagi ya. Ini ada isopropyl alkohol ya 99%. Terus ada kain microfiber, ada koas kecil sama ini kayak sikat gitu teman-teman ya. Sebenarnya kalian bisa pakai blower ya. Cuman gua tidak punya blower, itu satu. Dan katanya tidak disarankan pakai vacuum cleaner, takut ada listrik statis atau apapun lah. Gue juga kurang paham. Intinya kalau gue sekarang kalau ngebersihin PC udah langsung pakai begini aja teman-teman ya. Isopropyl alkohol, kain ini, koas yang lembut ya, sama ya begini guys, atau sikat-sikatan lembut lah pokoknya ya. Ya wes, sekarang kita nyalain dulu si PC ini ya. Nah guys, ini dia PC-nya ya. Mantapnya. Oke, ternyata setelah 3 tahun berjalan di sini tombol power sama resetnya sangat kuning sekali. Terus ini di bagian dalam ya. Oke. Dan di sini teman-teman untuk side panelnya sudah tidak ada. Gue juga nggak ngerti. Temen gue juga bingung ya gimana ceritanya side panelnya hilang ya. Jadi ini PC-nya nanti rencananya mas setelah diinstal ulang akan dipakai lagi atau dijual, gue kurang tahu juga. Nanti kalau misalkan dia akan menjual PC-nya, linknya akan gue drop di deskripsi ya, link Instagram temen gue mungkin ya. Oke, ini langsung aja ya kita nyalain. Nah di sini masih nyala ya teman-teman ya. RAM Corsair ini DR12 Pro, fan-nya ya. Oke, masih masuk ke layar teman-teman. Ini Dark Flash DX240 versi 2.6 kayaknya teman-teman ya. Ini RTX 3050. Kalau dibandingin sama di awal, perbedaannya sangat jauh sekali ya. Ini kinclong banget. Oke. Tapi nggak apa-apa, namanya seperjalanan waktu teman-teman. Kita akan cek and dicek juga ya teman-teman ya. Setelah masuk Windows kayak kesehatan SSD-nya, speed SSD, terus suhu di idle berapa, kita akan lihat ya. Nah guys, kita udah buka aplikasi check and recheck ya. Di sini i5 Gen 12 3050 8GB, dan pada saat itu gue nginstalnya Windows 10 ternyata ya. Oke, 2022 tuh udah ada Windows 11 belum ya? Atau gue udah pernah install Windows 11 tapi diinstal Windows 10 ya sama teman gue kurang paham juga ya. Oke, intinya nanti Windowsnya kita akan kasih yang 11 tentunya ya untuk spek kayak gini mah. Oke, untuk suhu di sini masih aman banget teman-teman. Prosesornya masih 20-30an derajat. Ini suhu VGA juga masih aman banget ya. Tapi nanti untuk water cooling setelah dilepas di cleaning tentu aja kita akan ganti pasta prosesor ya. Tapi kalau untuk VGA nya ini nggak akan gue oprek teman-teman ya. Jadi
gue tidak akan ganti pasta VGA ya. Ini buat teman-teman yang nanya, Bang kapan waktu ganti pasta VGA? Yang pertama adalah kalau garansinya udah habis ya. Kayak ini kan udah jalan 3 tahun, berarti garansinya emang udah pada habis teman-teman ya. Jadi kalau garansinya udah habis, lu boleh ganti pasta. Tapi kalau panas aja, kalau misalnya kayak gini nih masih dingin, ya nggak usah ganti pasta guys, ngapain gitu loh ya. Terus di sini untuk SSD pakai Samsung 980 yang Gen 3 teman-teman ya. Dan ternyata ini kesehatannya sudah turun ya dari 100% jadi 95. Oke, karena ini emang udah dipakai ribuan jam ya. Untuk speed tapi masih aman, untuk rate-nya 3000-an sama rate 2100-an ya. Jadi harusnya ini masih aman teman-teman ya. Oke. So, ini gua akan shutdown, kita akan bawa keluar untuk dipretelin dan dibersihin. Gua nggak mau bersihin di sini guys, nanti debunya kemana-mana ya. Oke, kita bawa keluar, kita time lapse untuk bersihin aja ya. Kalau kalian pengen tahu Bang cara bongkar PC gimana, kalian bisa tonton tutorial rakit gua aja, tinggal dibalik ya dari video akhir ke depan ya. Intinya kalau ngepretelin mah matiin semuanya dulu, lepas VGA, terus lepas water cooling, lepas fan, lepas colok-colokan, lepas mobile, lepas prosesor, lepas RAM, lepas SSD kayak gitu teman-teman ya. Jadi tinggal dibalik aja prosesnya. Terus untuk casing ini ya paling gua lap-lap aja, tapi bagian depannya ini mungkin dicuci atau gimana ya. Pokoknya yang tidak terkena atau tidak ada elektroniknya itu bisa kita cuci teman-teman ya, beneran bisa dicuci pakai air ya. Oke, kalau misalkan kalian nih bisa ngelepas posisi kabel-kabel front panel di sini, lalu casingnya mau dicuci juga udah boleh. Tapi dipastiin ya, kalau kalian misalkan mau ngecuci casingnya, elektroniknya selain dilepas, pastiin dia udah bener-bener kering dulu sebelum kalian masukin komponennya. Karena kalau misalkan basah, terus kalian pasang, konslet nanti. Oke, ini kita pretelin dulu ya. Nah guys, kita udah selesai cleaning ya teman-teman ya. Di sini gue harus tegaskan ke teman-teman, ketika kalian punya PC dipakai anggaplah 3 tahun, tidak maintenance, debunya numpuk sekali, apalagi rakitan kalian putih ya. Ketika kalian melakukan cleaning itu warnanya kemungkinannya kecil ya untuk bisa balik ke putih seperti semula ya. Jadi bakal ada nuansa kremnya teman-teman ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, setidaknya sekarang ini udah clean teman-teman ya. Oke,
Untuk komponennya ya, ini kalau dilihat dari video yang dulu gua rakit, yang tidak ada adalah harddisknya teman-teman ya. Harddisknya kan pakai 2 tera kalau nggak salah, WD Blue ya. Nah, harddisknya tuh sudah is dead, sudah koit teman-teman. Jadi komponen sisanya ya ini teman-teman. Dari casing ini Aigo DLM21. Ini casing sejuta umat banget teman-teman. Banyak banget peminatnya pada saat itu. Yang rakit di gua hampir semua DLM21 karena harga terjangkau, support fan-nya juga depan 3 belakang 1, atas water cooling, pintunya ya engsel ya, tempered glass-nya bagus teman-teman ya. Tapi gue balik lagi nggak ngerti gimana ceritanya side panel teman gue ini hilang gitu. Oke, motherboard ini B660M DS3H ya. Ini support sampai Intel Gen 14. Harusnya update BIOS dulu tapi karena ini rakitnya di zaman Gen 12 teman-teman ya. Prosesor i512, SSD si Samsung 980 500GB ya. Dia performanya udah 95%, turun secuil banget ya, speed 3000-2000 masih enak banget. RAM 2x8, terus ini VGA ya, VGA-nya nggak diotak-atik teman-teman, bersihin doang, jadi masih segel-segel. Terus PSU ini 650. Ya, ini kalau mau upgrade VGA-nya ke 5060 Ti 16GB ini bakal enak banget teman-teman. Oke. Sama ganti prosesor ke Gen 14. Untuk water cooling ini masih bagus banget teman-teman ya. Suhu juga tadi masih aman, cuman balik lagi guys karena dia putih dan tadi ini yang paling dekok banget debunya teman-teman ya. Dekok gitu bahasanya, paling tebal lah ya. Jadi warna kuning-kuningnya atau krem-kremnya sangat nempel dan susah untuk dibersihin teman-teman ya. Dan ini udah bersih sebenarnya, cuman bersihnya warnanya begini gitu ya. Sama juga fan casingnya ya. Ini DR12 Pro nih, idola banget nih. Karena kontrolernya tuh atau buat ngekonekin si fan ini sumbernya banyak. Pertama ganti warna bisa via tombol reset ya, terus bisa via remote, bisa via tombol di controllernya, sama bisa via sinkron motherboard. Jadi fiturnya banyak ya untuk si fan casing ini. Oke. Dan sekarang ya wes, kita akan langsung pasang aja ke sini ya. Tapi di time lapse aja teman-teman karena biar tidak makan waktu. Ya proses rakit mah sama seperti sebelumnya lah ya. Masukin mobo, pasang PSU, colok kabel, masuk water cooling, fan, VGA, sesimpel itu ya. Oke. Nanti ini kita akan install Windows 11, habis itu kita jajal kecil-kecilan teman-teman. Semua udah clear teman-teman ya. Kalau untuk jalur kabel manajemen ini masih aman ya guys ya. Dari casing ini ke sini, kolong tuh ya. Audio USB front panel. Dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin Mobox sono, 8 pin Vega, kolong SATA di bawah. Oke. Fan 3 depan ke bawah sama fan belakang ini coloknya ke bawah controller. Water cooling PWM-nya ke motherboard, ARGB-nya ke sini ya. Ini yang fan, ini yang radiator ya. Yang fan sama yang water block, sorry ya. Jadi untuk kabel manajemen masih gampang lah ya. Gue nggak tahu ya, ada nggak ya yang ngejual back panelnya doang untuk si DLM21 gitu ya. Kalau ada tinggal beli aja guys ya. Oke, kita langsung nyalain aja PC-nya ya karena udah dicolokin. Oke, PC udah nyala, kita spam delete untuk nungguin dia masuk ke BIOS ya. BTW ini PC-nya akan dijual ya teman-teman ya sama PC gua. Jadi misalkan kalau teman-teman ada yang minat, nanti linknya udah gua drop di deskripsi. Kalian tinggal DM aja. Gua nggak tahu tuh teman gua bakal ngelepas berapa. Ya nanti tinggal kalian ke situ. Oke, di sini udah kebaca ya B660. Terus ini i5 Gen 12, RAM kebaca, sama SSD juga di sini udah kebaca ya teman-teman. Suhu juga aman. Oke, habis ini gua akan install Windows 11 dulu. Teman-teman, baru habis itu kita testing. Oke guys, sambil gua nginstal Windows, ada yang lupa gua kasih tahu guys ya, ini untuk pasta tadi gua kasih Arctic yang MX6 ya teman-teman ya, ini udah mantep banget, jadi suhu aman ya. Oke, jadi water cooling itu maintenance-nya sama guys kayak Cooler Tower, ganti pasta doang 2 tahun sekali gitu atau 3 tahun sekali ya. Terus di sini yang gue mau tambahin adalah ini buat temen-temen nih, misalkan kalian punya PC terus cleaning guys, abis cleaning PC-nya nyala tapi blank ke layar. Itu sering banget gue dapet DM kayak gitu, bang kok gue bisa bersihin PC-nya nyala tapi blank ya. Itu biasanya kotor guys, masih kotor.
kemungkinannya ada di RAM. Ya jadi kalau misalnya kejadian kayak gitu dicek lagi guys, RAM-nya bisa dibersihin lagi, terus kuningan di VGA-nya dibersihin lagi. Slot RAM, slot VGA yang di motherboard juga itu pastikan dia bersih, terus colokan 24 pin, 8 pin, dan kawan-kawan pastikan benar-benar nyolok. Kabel dari monitor ke graphic card itu benar-benar nyolok, semuanya pastiin udah nyolok dengan benar baru nyalain lagi. Biasanya kadang ada yang longgar dikit atau kotor ya. Oke, ini gue install Windows dulu. Windows sudah keinstall, driver sudah keinstall ya. Kita juga udah buka aplikasi cek and recheck ya. Ini udah kebaca juga ya 512, 3050, 8 GB ya. Suhu juga aman ya. Prosesor 20-30an derajat, naik ke 40 paling tinggi itu ya. Ini suhu VGA juga aman ya. Samsung kebaca ya, di sini sama kondisinya memang good 95%, sama speed 3100 dan 2100 ya. Daya mah ini irit teman-teman. Oke, berarti kalau kayak gini, ini udah clear teman-teman ya. Cuman abis ini akan ada testing game, tapi di timelapse saja teman-teman tinggal nikmati. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, gue udah ngasih tahu belum ya? Ini PC-nya dijual ya teman-teman. Jadi kalian nanti linknya bisa klik di deskripsi ya. Kalau gue masih nyantumin link Instagramnya, berarti si PC-nya masih ada teman-teman. Tapi kalau link Instagramnya udah kagak ada, berarti PC-nya udah kejual gitu ya teman-teman ya. Nanti kalian diskusinya langsung sama teman gue aja, karena gue gak tahu teman gue ini ngelepasnya bakal berapa gitu ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau kalian ada yang mau rakit, gas aja DM Instagram gue, namanya Gani GP. Oke, dan abis ini kita testing gamenya ya. Selamat menikmati hasil testing gamenya.